Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusin Bojo Rahayu dari kelompok 6 ingin sedikit menjelaskan materi tentang penilaian obligasi. Langsung saja. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang definisi dari obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang dengan nominal tertentu dan kesanggupan pembayaran bunga secara periodik dan persentase tertentu dan juga tetap. Kemudian ada rating obligasi, yaitu sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten untuk membayar bunga atau kupon dan juga pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Dan peringkat obligasi itu dikeluarkan oleh lembaga independen yang secara khusus bertugas untuk memberikan peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Misalkan saja Pevindo. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dari obligasi. Nah, itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu berdasarkan penerbitnya, itu ada obligasi pemerintah pusat, kemudian obligasi pemerintah daerah, obligasi BUMN, obligasi perusahaan swasta. Kemudian berdasarkan kupon itu ada kupon bond atau obligasi berbunga, dan juga ada zero kupon bond atau obligasi tanpa bunga. Selanjutnya itu berdasarkan jenis kupon, itu ada fixed rate bond, ada floating rate bond, dan juga mixed rate bond. Selanjutnya akan dibahas tentang karakteristik obligasi. Yang pertama itu ada nilai pari atau nilai nominal, di mana nilai yang tertera pada kertas obligasi dan mewakili jumlah uang yang dipinjam oleh sebuah perusahaan dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu kupon atau tingkat bunga, yaitu jumlah bunga tetap yang harus dibayarkan setiap tahun oleh sebuah perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Contohnya saja par value itu sebesar 10.000, kemudian kuponnya itu sebesar 1.000 per tahunnya. Nah, artinya kupon itu sebesar 10%. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada maturity date atau tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal di mana nilai par itu harus dibayarkan. Karakteristik yang selanjutnya yaitu harga obligasi yang diperdagangkan itu biasanya dinyatakan dengan angka persentase. Contohnya, jika harga penutupan sebuah obligasi adalah 105, berarti obligasi itu diperdagangkan pada 105% dari nilai nominal. Kemudian karakteristik yang selanjutnya, harga obligasi itu dipengaruhi tingkat suku bunga perbankan. Misal, jika suatu bunga itu lebih besar dari kupon rate, maka cenderung dijual at diskon. Kemudian jika suku bunga itu sama dengan kupon rate, maka itu cenderung dijual at par. Kemudian jika suku bunga itu lebih kecil dari kupon rate, maka cenderung dijual at premium. Kemudian pembeli obligasi yang membeli di harga di bawah nilai nominal itu dikatakan membeli obligasi at diskon. Nah, apabila obligasi itu naik di atas nilai nominalnya, maka dikatakan obligasi itu dijual at premium. Sedangkan obligasi at par itu adalah obligasi yang dijual sebesar harga nominalnya. Selanjutnya, yaitu nilai obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Nah, dalam melakukan sebuah transaksi obligasi di antara tanggal pembayaran bunga itu ada bunga berjalan yang harus diperhitungkan. Jadi pembeli akan membayar dua hal kepada penjual, yaitu harga transaksi dan juga bunga berjalan obligasi. Nah, dasar perhitungan bunga berjalan itu adalah 1 bulan itu sama dengan 30 hari dan 1 tahun sama dengan 360 hari. Nah, bunga berjalan itu dihitung sejak pembayaran kupon terakhir sampai hari transaksi. Selanjutnya, mengenai penilaian harga wajar obligasi tanpa bunga, atau bisa dikatakan PV sama dengan par. Jadi rumusnya PV sama dengan par dibagi dalam kurung 1 plus R pangkat T. Nah, di sini par sama dengan nilai nominal. Untuk R-nya sendiri itu adalah tingkat
return yang diminta, kemudian T-nya itu jumlah periode. Nah, YTM atau yield to maturity itu pendapatan yang diterima investor jika ia memegang obligasi hingga masa jatuh tempo. Nah, saya berikan contoh soalnya. Di sini sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield 12%. Nah, jadi jawabannya tadi kan par sama dengan kita masukkan nilai nominalnya yaitu 500 juta, T-nya atau tahun periodenya itu 4 tahun, kemudian PV-nya PV tadi kan sama dengan harga nominal, jadi kita masukkan 500 juta. Jadi bisa diperhitungkan bahwa 500 juta itu dibagi, kita masukkan rumusnya tadi 1 plus itu untuk YTM-nya sama dengan 12% pangkat 4 atau tahun periodenya, sama dengan diperoleh 759.039 sekian. Jadi perhitungannya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penilaian harga wajar obligasi berbunga, yaitu harga suatu obligasi adalah present value dari semua aliran kas yang dihasilkan oleh obligasi tersebut, yaitu kupon dan juga nilai par. Nah, pada tingkat return yang diminta. Kemudian untuk rumus penilaian harga wajar obligasi berbunga yaitu PV sama dengan CPN per 1 plus R pangkat 1. Kemudian bisa ditambahkan CPN 1 plus R pangkat 2. Begitupun selanjutnya sampai pada tingkat return yang diminta. Kemudian kita yang terakhir tambahkan CPN plus par dibagi dengan 1 plus R T atau tahun jumlah periodenya. Untuk CPN sendiri adalah kupon, R-nya itu tingkat return yang diminta, par-nya itu nilai par atau par value, dan T-nya jumlah periode. Untuk contoh soalnya, di sini seorang investor ingin memprediksi harga obligasi berkupon dengan nominal 100 juta, tingkat kuponnya 16% dan jatuh tempo pada 5 tahun. Nah, tingkat keuntungan yang disyaratkan investor atau yield to maturity itu sebesar 18%. Berapa harga yang tepat untuk obligasi tersebut? Nah, jawabannya kita masukkan saja rumusnya tadi, CPN sama dengan tadi 16% dikalikan dengan 100 juta sama dengan 16 juta. Kemudian kita masukkan ke rumus selanjutnya yaitu PV sama dengan 16 juta itu dibagi dengan 1,18 pangkat 1 ditambah 16 juta per 1,18 pangkat 2, begitupun selanjutnya sampai pada tahun kelima yaitu 116 juta itu dibagi dengan 1,18 pangkat 5. Di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 93.240.289,57. Untuk selanjutnya yaitu yield obligasi. Nah, yield obligasi ini ada yang pertama itu current yield dikurangi pembayaran kupon tahunan itu dibagi dengan harga obligasi. Kemudian yield to maturity dikurangi dengan tingkat bunga di mana present value atau nilai sekarang dari pembayaran obligasi sama dengan harga obligasi, atau juga rate of return yang diharapkan apabila pemilik obligasi itu memegang terus sampai obligasi itu jatuh tempo. Kemudian yang selanjutnya itu menentukan besarnya rate of return atau pendapatan obligasi. Di sini menggunakan shortcut formula, yaitu rate of return obligasi yang diperhitungkan sampai hari jatuhnya yield to maturity dengan rumus YTM sama dengan C plus F min P per N, kita bagi dengan P plus F dibagi 2 dikalikan 100%. Nah, untuk contoh soalnya di sini suatu obligasi nominal itu 20.000, harga pasarnya 18.000 selama 5 tahun. Nah, kupon atau bunga itu sebesar 6% setiap tahunnya. Tentukan besarnya rate of return obligasi tersebut apabila dipertahankan yield to maturity atau hari jatuh temponya.
Nah, untuk pengerjaannya sendiri yaitu rate of return sama dengan kita masukkan kupon atau bunganya 6%, kita kalikan dengan obligasi nominalnya yaitu 20.000, kita tambahkan 20.000, kita kurangi dengan harga pasarnya 18.000, kita bagikan dengan tahunnya yaitu 5 dibagi dengan 8.000, kita tambahkan dengan 20.000 dibagi 2 dikalikan 100%. Jadi di sini ketemu jawabannya yaitu 1.200 ditambah 400 dibagi 19.000. Jadi hasilnya ketemu 8,42%. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya minta maaf. Akhiron billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.